Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Pirna. Saya dari Perbankan Syariah, Fakultas PB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasti orang-orang udah tahu apa itu hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu hak dan kewajiban warga negara. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan UUU. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain, yaitu disahkan oleh UUU sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air, bersikap setia kepada NKRI. Seterusnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. UU 39 atau 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Seterusnya, di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban warga negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan perkembangan HAM di Indonesia. 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. 1998 sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam UUD 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur UUD 1945 pasal 28A dan pasal 28I. 1. Hak asasi pribadi dibagi menjadi beberapa hak, yaitu hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. 3. Hak asasi sosial dan budaya, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, dan lain sebagainya. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain sebagainya. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum pemerintah, dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak orang lain,
tunduk kepada ketetapan UUU, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaiknya dapat merujuk pada pandangan pada pemikir? 1. Kaum pluralis, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan ilustrasi yang digunakan kaum borjuris untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensis. Warga negara untuk teori pluralis, negara dan warga negara saling mempengaruhi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. 1998 sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam UUD 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur UUD 1945 pasal 28A dan pasal 28I. 1. Hak asasi pribadi dibagi menjadi beberapa hak, yaitu hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. 3. Hak asasi sosial dan budaya, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, dan pelindungan, dan lain sebagainya. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain sebagainya. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum pemerintah, dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak orang lain, tunduk kepada ketetapan UUU, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaiknya dapat merujuk pada pandangan pada pemikir? 1. Kaum pluralis, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan ilustrasi yang digunakan kaum borjuris untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensis. Warga negara untuk teori pluralis, negara dan warga negara saling mempengaruhi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.